Ini ada yang tanya, Bunda, saya diberi ijazah Ustadz disuruh baca Fatihah sampai 100, nanti dijamin rezeki lancar. Nah, ini sudah berani main Tuhan-Tuhanan ya. Kalau manusia sudah berani memastikan ada kepastian, pasti enak, pasti berhasil. Ini sudah main Tuhan-Tuhanan. Yang bisa menentukan itu hanya Tuhan Allah. Tapi kalau manusia, ya bilang saja insya Allah, insya'a lamun kerso sapa Allahu Allah. Jadi kalau Allah itu berkehendak ya berhasil. Kalau Allah Ta'ala belum berkehendak ya masih belum diberi keberhasilan. Jadi ya selama ini para ustadz itu ngajari jamaahnya ya, kamu harus baca Fatihah 100 kali, dijamin nanti sehat. Nah, ketika jamaahnya sudah mengamalkan, dia lapor ke Bunda, Bunda, Ustadz itu sudah ngajari aku baca Fatihah sampai 100 kali, ternyata ya kok masih sakit-sakitan ya Bunda, ya Ustadz itu bohong. Sebetulnya ya bukan bohong ya, bukan bohong. Yang dimaksud sifat selama ini ya mungkin menurut mereka ya para ustadz itu ya bacaannya. Makanya ada orang dibacakan ayat kursi supaya tidak diganggu jin ya, jinnya malah kepanasan ya malah tambah marah. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah. Jadi kita sebagai manusia nggak usah lah ya, nggak usah mengganggu mereka, nggak usah menyakiti mereka. Kalau kita disakiti, Allah itu kan sudah perintah ke kita, wa'fu wasfahu, berarti kita bukan hanya baik saja ya pada manusia, pada jin juga harus baik, karena jin itu ya ada yang Islam juga loh. Jadi kalau diganggu, dibaca-bacain ayat tertentu ya wajar lah kalau dia itu marah. Makanya kalau ada orang dibacakan surat tertentu, misalnya surat ayat kursi, terus surat Al-Ikhlas, loh kok tambah parah, tambah orangnya itu tambah parah, bukannya tambah sembuh. Yang dimaksud syifa itu ibaratnya kita ini ya, kita ini misalnya beli kulkas itu kan ada buku petunjuknya. Nah, buku petunjuknya itu dibaca bagaimana caranya supaya kulkas kita ini bisa nyala, itu bagaimana, dibaca petunjuknya. Setelah dibaca ya kita harus mengerjakan sesuatu apa ya, dicolokin lah ke dinding, ke listrik ya, dicolokin ke listrik ya. Kalau hanya baca terus ditutup, jadi buku petunjuknya itu dibaca terus ditutup, besok lagi dibaca jadi tutup lagi. Kalau hanya baca ditutup ya itu kan nggak bisa nyala, tetap itu nggak bisa nyala itu kulkas. Jadi kalau kita baca Quran ya, jadi di situ tuh ada petunjuk apa, Allah itu memberi petunjuk, oh kamu nggak boleh marah-marah. Memang nggak ada keterangannya ayat marah-marah, kita harus memahami, harus mikir ini ayatnya Allah tuh perintahnya kok kita disuruh memaafkan ya, fa'fu wasfahu, maafkan dan lapangkanlah dadamu. Kalau kita disuruh memaafkan, artinya kita ini nggak boleh marah. Misalnya ada orang marah-marah ke kita, ya kita ini kalau sudah memaafkan ya jelas ya nggak marah ya. Kalau sudah memaafkan marah ya nggak mungkin lah. Biasanya kalau sudah memaafkan itu ya nggak marah, nggak akan membalas dengan kemarahan. Maksudnya itu. Jadi sifatnya itu ya terletak di kita baca Qur'annya, ya tetap harus dibaca Qur'annya, karena nanti di situ banyak keberkahan ya.
harus tetap dibaca. Nah, setelah dibaca, terus di situ ada petunjuk apa, itu diamalkan. Jadi bukan berarti hanya baca terjemahnya saja ya, supaya tahu, oh ini keterangannya, ayatnya ini Allah itu perintah kita disuruh lemah lembut. Lintalahum berarti kalau omongannya kasar nanti sakit. Sakitnya apa? Yang di daerah mulut, yaitu sariawan. Kalau sudah dibaca terus diamalkan, Allah itu perintah lintalahum, terus omongan kita selama ini misalnya kasar, terus karena sudah tahu ayatnya Allah itu melarang ya kasar, oh berarti aku selama ini sariawan karena kata-kataku kasar. Kalau kata-kataku kasar nanti sariawan. Setelah memperbaiki akhlak, tidak kasar lagi, tidak gampang marah-marah, ya kok sembuh. Nah, jangan diniatkan demi kesembuhan. Saya omongannya nggak boleh kasar, kalau kasar nanti saya takut sariawan, jangan gitu. Niatkan saja, niat patuh perintah Allah. Kalau kita sudah melaksanakan apa yang diperintah Allah, ya nanti Allah itu akan memberikan bonus. Bonusnya apa? Ya bonusnya berupa sehat, rezeki lancar, itu bonus. Jadi sifatnya itu terletak di pengamalannya. Tetap harus dibaca Quran itu, bukan hanya dibaca terjemahnya saja ya, ayatnya. Jadi bahasa Arabnya itu ya, ayatnya itu harus dibaca, diamalkan isinya. Nah itu sifatnya. Orang itu jadi sembuh karena melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi ayat Al-Quran itu bukan hanya dibaca saja, tapi diamalkan. Isinya itu apa? Jadi setiap hari misalnya kita pagi-pagi baca Quran, Allah itu perintah apa? Oh, nggak boleh suudzon. Berarti kalau saya suudzon nanti bisa pusing. Pusingnya di daerah belakang. Orang bilang migrain ya, sakit kepala sebelah itu tuh karena sering suudzon. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.